warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eza Safira Rahmadani dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari Prodi Bimbingan Konseling. Dalam video ini, saya dan teman-teman saya melakukan pengenalan lapangan persekolahan di SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang. Tujuannya yaitu agar mahasiswa memiliki jati diri, kompetensi, dan kependidikan yang mantap. Untuk proses pembelajaran di sini, ketika saya masuk tahun 2011 itu setelah diberlakukan kurikulum 2013, akhirnya semua sekolah negeri itu harus satu sesi. Awal mulanya itu berdiri tahun 2004. Kalau peraturan untuk siswa, saya kira umum ya. Maksudnya pasti semua sekolah menerapkan peraturan yang sama. Siswa tidak boleh terlambat, siswa tidak boleh membolos, merokok, melakukan asusila. Pokoknya hal-hal yang negatif lah selama mereka berada di lingkungan sekolah. Fasilitas di lokal udah jelas ya. Nah, kita lokal ada 3 untuk ruang belajar ada 30 lokal. Ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang BP di sini, ruang guru, ada ruang laboratorium biologi, kimia dengan fisika masih menyatu, kemudian ruang dan komputer, kemudian musola, gudang, perpustakaan, UKS ada, ruang OSIS ada. Dan yang sebelah sini ruang aula, gedung serbaguna, dan itu masih baru. Ada 13 futsal, hoki, paskibra, tadarus, yasinan lah. Kita melakukan, kita sengaja memberikan waktu 1 jam pertama pada hari Jumat itu tadarus bersama, yasinan. Di lapangan semuanya kumpul. Oh, semuanya Pak? Semuanya kumpul. Itu hanya melakukan upacara 1 bulan itu 2 kali, yang harusnya 4 kali. Bukan hanya siswa saya kira yang menjadi kendala, guru pun terkendala oleh pembelajaran daring ini atau virtual ini. Kenapa? 1, terkendala oleh KBM ini tetap berjalan bagaimanapun caranya. Nah, sampai akhirnya kan pemerintah memberikan pulsa untuk semua guru dan siswa. Ada di sini sejak awal dan sampai sekarang itu sudah ya menangani berbagai masalah yang terjadi di sekolah ini, dari masalah-masalah yang ringan mungkin sampai masalah-masalah yang sebenarnya kadarnya kita bisa agak berat. Masalah yang ringan itu kalau hanya bolos, perkelahian itu biasa, tapi kalau sudah sampai pada masalah narkoba, tawuran, tapi tawuran kita emang jarang sekali ya, dan alhamdulillah untuk wilayah sini tidak begitu banyak anak-anaknya. Yang paling berat itu narkoba, kemudian akhirnya harus keluar karena MBA, merit because accident, itu ada.
tapi melanggar tata tertib sampai terjadi kehamilan di luar nikah harus keluar sekolah. Tapi kita juga memberi solusi karena setiap anak masih punya masa depan. Dia keluar, tapi akhirnya karena ada kejar paket, ada belajar di rumah yang dengan mempersiapkan anak itu mempunyai masa depan atau mempunyai ijazah SMA, kita salurkan ke tempat lembaga yang memberikan bantuan. Ini anak-anak yang mungkin kasus-kasus yang mungkin kalau secara moral itu agak menyimpang, itu ini hal-hal yang wajar biasa karena keinginan tahuan anak-anak tentang seks, video-video yang tidak sengaja itu saat razia HP, saat apa terbongkar akhirnya beberapa anak, dan ini pun bukan hanya anak laki-laki, ternyata belum lama ini malah yang statusnya ada yang secara moral tidak baik itu malah yang punya anak perempuan. Kemarin itu ini ketangkapnya masih di sekolah, kita selesaikan secara pendidikan di sekolah. Tapi kalau nanti hal-hal itu kebablasan, saya kasih ancaman, kamu bisa diseret ke polisi, ya kan, menyebarkan hal-hal yang konten-konten porno kan tidak sengaja nge-share. Terus yang kemarin belum lama ya berantem yang mungkin karena cemburu, gara-garanya sebenarnya sepele karena cewek yang dia suka itu dekat sama teman di OSIS-nya gitu. Nah dia bukan anak OSIS. Waktu itu melihat mungkin kebakar api cemburunya. Suatu saat ada di luar sekolah di warung sana, langsung ditarik, dipukulin. Seperti beberapa hal yang secara teori juga kita dapatkan, kita harus memberikan layanan di bidang bimbingan pribadi, bimbingan belajar, bimbingan sosial, dan juga bimbingan karir. Nah, untuk bimbingan pribadi di masa sekarang anak-anak lebih curhat dengan media sosial, dengan WA, Japri WA, Art Classroom. Cuma memang kalau BK itu kan kadang-kadang lebih sifatnya yang disampaikan itu lebih ke pribadi, ya makanya ya sudah akhirnya kembali ke yang lebih mudah lagi, WA saja kita layani setiap anak. Masalahnya karena kalau masalah itu di grup itu kan asas kerahasiaannya kadang-kadang ya tidak bisa dijaga. Sehingga asas kerahasiaan itu, maka yang lebih banyak kita melayani anak-anak dengan bimbingan pribadi, kalau bimbingan belajar secara teknik mungkin lebih banyak ke guru bidang studi ya. Kalau kita bimbingan pribadi sama karir. Program kita untuk tahun ajaran baru kita tetap sesuai dengan program kerja kita. Di awal selalu kita melaksanakan psikotes untuk peminatan, ya asesmennya kita untuk menempatkan anak itu saat PPDB anak sudah dinyatakan diterima dengannya. Kalau sekarang karena memang zonasi, ya zonasinya, atau kalau kemarin ada zonasi, ada prestasi, ada juga dengan jalur zonasi, prestasi, afirmasi kalau tidak mampu. Tapi memang ada kelemahannya, ada kelebihannya. Zonasi ini kelebihannya memang mengakomodir semua warga sekitar sini. Seperti apapun prestasinya, nilainya, kalau orang sekitar sini dan radius sekian masuk, nggak peduli dengan kemampuan akademiknya. Kemarin agak lebih adil jadinya, 50% zonasi, 30% prestasi, 15 afirmasi, dan juga pindah tugas. Ada 4 jalur ya, mungkin perlu Anda kenali juga jalur-jalurnya itu. Cuma memang konsekuensinya begitu, jalur zonasi ini karena tingkat prestasi akademiknya tidak menjadi acuan, maka ya kita harus maklum kalau inputnya
anak-anak yang kemampuannya kalau dibilang itu tidak seperti saat seleksi pakai kalau bahasa dunia. Mungkin waktu kalian SMA masuk pakai NEM, masih berani beradu dengan teman-teman, wis SMA mana, favorit mana, itu NEM-nya diterima harus sekian. Kalau sekarang misalnya, tapi karena kalian juga nggak ada ujian nasional, tidak punya NEM kan, yang waktu sebelumnya udah, itu anak-anak dengan kemampuan kalau diseimbangkan 15, 16. Ikut organisasi Palang Merah Remaja PMR. Seru, punya banyak kenalan temen lingkungan kelas yang sifatnya beda-beda, jadi bisa nge-survive diri kita buat nyamain di posisi mereka. Maksudnya kayak adaptasi bareng banyak sifat kayak gitu kan. Kalau tipe orang kan beda-beda ya, tipe guru juga beda-beda. Kalau menurut saya kan ada guru yang gampang dicerna cara mengajarnya atau mungkin susah, karena sayanya pun menerimanya juga beda-beda dengan teman-teman saya. Mungkin kayak menurut saya guru A enak, buat kata teman saya guru A nggak enak, atau mungkin sebaliknya. Jadi mungkin lebih banyak seru sih. Kalau kelas awal-awal kan belum terlalu deket ya. Kalau BK itu pasti kan di ujung-ujung kayak kelas 11 semester 2, kelas 12 semester 1 baru kita ketemu sama BK-nya langsung. Tapi menurut saya oke lah. Kesan-pesan ya, kalau kesan saya sih yang mengesankan lah ya, karena kan dunia SMA itu nggak bisa diulang, apalagi umur-umur remaja. Kalau pesannya semoga sekolah ini bisa mengembangkan murid-murid yang lebih baik lagi, terus lulusannya juga berkualitas, terus organisasi dan ekstrakurikuler yang lainnya juga berjalan dengan baik, didukung, dan guru-gurunya mungkin berinovasi untuk cara pengajarannya gimana, jadi biar makin seru.